Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai pada pertemuan untuk tatap muka keempat. Semoga yang dipelajari kemarin sudah mulai bisa dipahami, dan bagi yang sudah paham jadi semakin paham. Pada hari ini kita akan memahami tentang jenis-jenis kata yang menyusun sebuah kalimat yang terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda. Jadi semua yang kita anggap benda itu berarti masuk ke isim. Atau nama. Jadi nama setiap orang itu jenisnya adalah isim. Bisa juga sifat. Contohnya mulia, berani. Jadi sifat dalam bahasa Arab itu dimasukkan ke dalam isim. Dan isim tidak memiliki zaman atau tidak dipengaruhi oleh waktu. Mau yang sudah lewat ataupun yang sekarang atau yang akan datang, bentuknya masih tidak berubah-ubah. Namun tanda di akhir kata bisa berubah-ubah. Untuk sebagian besar isim, tanda di ujungnya harokatnya itu bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Contoh isim di sini kita lihat Zaidun. Zaidun itu adalah isim karena dia nama orang. Karimun, mulia, itu juga merupakan isim. Berikutnya fi'il. Kemarin kita sudah masuk tentang fi'il. Tentu sudah tidak asing lagi dengan arti daripada fi'il, yaitu kata yang menunjukkan pekerjaan. Fi'il ada yang sudah berlalu, kita sudah kenal namanya fi'il madhi, yang sedang atau akan dikerjakan itu fi'il mudhari. Dan ada lagi satu yang tidak dituliskan di sini tapi kita sudah kenal, yaitu fi'il amr, yaitu perintah. Dan sedangkan yang berikutnya fi'il nahi itu adalah bentuknya seperti perintah tapi dalam bentuk larangan. Tanda daripada atau bentuk daripada fi'il ini dari madhi ke mudhari, kemudian ke amar juga bisa berubah. Contohnya di sini nasoro untuk madhi, mudhari'nya yang suruh. Yang ketiga huruf. Huruf adalah kata selain isim dan fi'il. Dia juga tidak memiliki tanda, tidak memiliki zaman, tapi dia juga tidak memiliki tanda. Maksud tidak memiliki tanda, tak ada tanda-tanda isim huruf itu apa. Jadi selain isim dan fi'il, maka dia adalah huruf. Sekarang kita masuk kepada isim. Tanda dari isim itu ada 4. Jadi ciri-ciri isim ada 4. Apabila kita menemukan tanda atau kata yang bertanwin, maka dia adalah isim. Apabila kita ketemu kata yang ada alif lamnya, itu adalah isim. Atau apabila kata itu diawali oleh huruf jar dan kemudian dia menjadi majrur, tanda majrurnya dengan kasroh secara dasarnya, maka dia adalah isim. Dan yang berikutnya, yang keempat, dia juga bisa dijarkan meskipun bukan oleh huruf jar, atau istilahnya dikhofatkan. Itu untuk tanda. Nanti kita akan bahas tentang tanda, dan hari ini kita juga akan membahas tentang isim yang mabni dan isim yang mu'rab. Jadi isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni artinya tetap, mu'rab artinya berubah-ubah karena i'rab, makanya disebut dengan mu'rab. Mu'rab artinya yang di-i'rab. Kita lihat tanda.
dari isim ini bertanwin, contohnya ketemu rajulun, zaidun. Nah, zaidun si Zaid itu nama orang. Rajulun itu dinamakan atau benda. Itu laki-laki artinya. Berikutnya contoh untuk yang diawali ar-rajulu, al-fulanu. Nah, itu juga merupakan isim karena dia diawali oleh huruf al. Yang ketiga dia awali oleh huruf jar, contohnya aku bertemu dengan si Zaid. Marartu bi Zaidin. Zaid tadi kita kenal bertanwinnya bentuknya seperti itu, Zaidun, tapi ketika ada huruf jar sebelumnya maka dia menjadi majrur, tandanya dengan kasroh. Marartu, aku bertemu bi Zaidin, dengan Zaid. Maka Zaid di sini adalah isim, selain karena dia itu bertanwin, maka dia juga disebut isim, tandanya dia berada sesudah atau dia diawali oleh huruf jar. Kalau yang bisa dijarkan contohnya kata majemuk kalau bahasa Indonesianya. Contohnya gulamu Zaidin, anak Zaid. Anaknya, anak milik si Zaid di sini artinya kan? Anak Zaid. Maka Zaid di sini adalah isim juga karena dia dijarkan, karena dia digabung dengan kata lain. Jadi kata-kata yang dikhofat atau digabung dengan kata lain, maka dia adalah isim dan dia dalam bentuk majrur juga, yaitu tanda untuk Zaid adalah kasroh. Jadi inilah tanda-tanda daripada isim beserta contohnya. Dan ada beberapa catatan. Ini contohnya ja'a gulamun. Seorang anak sudah datang. Gulamun itu adalah isim karena kita lihat di situ dia bertanwin. Tapi kan isim itu bisa juga tidak bertanwin apabila dia kena al. Ada alif lam. Dia menjadi mudhof dan dia adalah isim yang tidak boleh bertanwin atau istilah isim ghairu munsharif. Contoh yang ada al, marartu bil gulami. Nah, kalau tidak bertanwin, kalau tidak ada al, marartu bi gulamin. Tapi karena ada al, maka tanwinnya hilang. Marartu bil gulami. Yang kedua, ketika dia menjadi mudhof, gulamu itu adalah mudhof daripada Zaidin. Asalnya gulamun, kan tidak ada alif lam. Tapi karena dia menjadi mudhof, dia menjarkan si Zaidin, maka dia tidak boleh bertanwin. Jadi setiap mudhof tidak boleh bertanwin. Yang ketiga adalah isim ghairu munsharif, contohnya Umaru. Jadi Umaru itu adalah nama orang yang mempunyai pola yang menyebabkan dia tidak boleh ditanwin. Pembahasan isim ghairu munsharif harus ada waktu lain lagi, tapi mungkin tidak akan kita bahas pada pembelajaran angkatan 1 ini. Isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bertanwin. Nah, ini huruf jar. Huruf jar ini ala artinya atas, ila ke, an dari, ka seperti, li atau la milik atau untuk, min dari, fi di dalam, rubba sedikit atau jarang, bi dengan, munzu artinya sejak, dan 3 ini adalah huruf sumpah atau huruf qasam. Kalau huruf qasam ini tanda-tandanya adalah setelah wa itu dalam bentuk majrur atau dikasroh juga. Contohnya wallahi. Wallahi artinya demi Allah. Apa tandanya wa itu adalah huruf qasam? Allahnya itu dikasroh. Kalau misalnya wallahu, maka wa di situ bukan huruf jar. Kenapa? Karena Allahu di wallahu
dengan tanda domah. Maka wa bukan huruf qasam di situ. Tapi kalau wallahi, maka wa-nya itu adalah huruf qasam. Atau tallahi atau billahi, maka dia merupakan huruf qasam. Nah, ini harus kita hafal. Caranya ya dengan metode Rodotul Ma'arif adalah dengan mohon urunutnya seperti ini. Ala ila an kalimin fi rubabi. Ala ila an kalimin fi rubabi mundu waw ba ta. Ala ila an kalimin fi rubabi mundu waw ba ta. Ini mungkin gampang menghafal huruf qasam. Kemudian tambahnya mud dan mundu. Yang paling pentingnya di atasnya ini. Ala ila an kalimin fi rubabi. Dah, hafal tuh. Jadi silakan nanti dihafal huruf jarnya untuk penugasan. Isim yang berikutnya kita akan mengenal isim yang mabni dan isim yang mu'rab. Isim yang mabni dia tidak berubah bentuknya. Kedudukannya bagaimanapun tetap seperti bentuknya. Seperti alladzi, alladzina, tidak pernah kita ketemukan alladzini atau alladzinu. Tetap alladzina. Hadza, dzalika, ma. Nah, itu adalah isim yang mabni, tidak berubah-ubah dimanapun dia berada. Dan semua domir. Domir seperti yang tadi kemarin kita sudah pelajari, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai ana, nahnu. Maka semua domir adalah mabni. Alladzi, alladzina, dan mani adalah isim mausul atau isim penyambung. Artinya kalau kita mengatakan satu pakai yang, ada sambungannya yang. Nah, itulah ma, alladzi, alladzina. Tapi kalau hadza, dzalika, hadhihi, tilka, haula, ulaika, maka itu adalah isim isyarah. Jadi yang mabni itu isim mausul, isim isyarah, dan dhamir. Sedangkan selain itu adalah mu'rab. Mu'rab adalah tanda di akhir katanya berubah-ubah. Jadi selain yang mabni itu mu'rab. Contoh mu'rab seperti ini. Nih. Ja'a Zaidun. Zaidun ini adalah isim, dia domah. Tapi ketika masuk di kata seperti ini, nazartu rajulu, nazartu rajula. Nah, ini di sini dia fathah, tidak domah. Berikutnya, marartu bil ghulami. Nah, ini kasroh. Itu menyebabkan, itu yang disebut isim itu yang mu'rab. Pada suatu saat dia harus di kasroh, pada suatu saat dia harus di fathah, pada suatu saat dia harus di domah. Kalau ini artinya si Zaid telah datang. Ja'a Zaidun. Si Zaid telah datang. Nazartu, aku melihat ar-rajula, laki-laki itu. Marartu bil ghulami, aku bertemu dengan anak itu. Kalau di sini si isimnya sebagai subjek. Si Zaid subjek telah datang. Kalau ini subjeknya kan aku. Nazartur rajula, aku melihat laki-laki. Ini dia sebagai objek. Kalau ini dia sebagai terletak setelah kata huruf jar dengan anak itu. Nah, kapan dia harus menjadi doma, kapan menjadi fathah, kapan kasroh, insya Allah kita akan bahas pada tatap muka yang kelima. Saya kira itu untuk pertemuan tatap muka 4, dan yang jadi tugas kita adalah hafalkan huruf jar yang tadi, kemudian kirimkan kepada pembimbing dalam bentuk voice, suara, audio. Dan yang kedua, pada kalimat berikut ini, tentukan untuk setiap kata, apakah dia ini isim, apakah ini fi'il, atau dia huruf. Itu saja tugasnya. Jadi, apakah dia ini isim, fi'il, atau huruf. Tuh. Apabila kata tersebut isim,
sebutkan apakah isim tersebut mabni atau mu'rab. Nah, ini contohnya huwa nih. Huwa nih isim atau fi'il. Kalau dia isim, tentukan apakah dia mabni atau mu'rab. Kemudian apabila dia fi'il, sebutkan dia fi'il apa. Kalau misalnya dia ini fi'il apa dia? Apakah fi'il madi, fi'il mudhari, atau fi'il amar? Nah, itu ada 5, tugasnya tidak terlalu banyak supaya bisa dikerjakan. Ini contoh pengerjaannya, la'iba waladun. La'iba waladun. Tentukan dulu la'iba ini fi'il atau isim. Nah, kalau dilihat tidak ada tanda isim di sini kan, maka dia adalah fi'il. La'iba itu fi'il madi. Kan kita udah belajar kemarin tentang wazan-wazan fi'il madi yang sulasi mujarrad. Kemudian waladun. Nah, ini udah jelas isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Nah, mabni atau mu'rab? Isim mu'rab. Karena dia bukan domir, bukan isim isyarah, dan bukan isim mausul. Saya kira itu. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya pemahaman kita tentang bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.